Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Alhamdulillah nih kita mulai lagi dengan di episode yang udah ke 115 ya. Dan apa kabarnya nih untuk teman-teman optimis? Untuk teman-teman optimis ya welcome back ya di channel kita yaitu di Pesimis. Ini perbincangan seputar masa lalu dan cerita mistis. Sebelum-sebelum kita udah ngebahas tentang rumah pocong Mbak Sumi. Habis itu ada pulung gantung. Terus yang pertama itu kalau nggak salah kita ngebahas tentang apa ya? Lupa episode pertama. Yo iya, yaitu di Sasak Sewo. Jadi buat kamu yang kelupaan seperti saya barusan bisa dilihat ya di video-video kita yang sebelumnya bisa ditonton. Ya, untuk episode kali ini seperti biasa Pesimis itu akan membawakan sebuah cerita-cerita yang pastinya kita sudah research dulu dari beberapa artikel dan cerita-cerita dari masyarakat setempat. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang hantu panjang pencabut nyawa atau istilahnya begu panjang. Betul ya? Betul. Oke. Langsung aja kita akan bahas tentang hantu panjang pencabut nyawa. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan notifikasinya dinyalakan. Oke teman-teman optimis, yang pastinya kalau di setiap daerah pasti punya cerita tersendiri ya. Apalagi Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke dan pastinya punya banget beragam cerita mistis. Dan untuk kali ini kita akan membahas salah satu cerita mistis dari Sumatera Utara atau Sumut. Di sini ternyata ada sosok misterius yang sebagian masyarakat tuh masih percaya banget teman-teman optimis. Ya, sosok itu bernama Begu Panjang. Sosok ini ternyata masih hidup dalam kepercayaan sebagian masyarakat setempat, khususnya di daerah pelosok Sumatera Utara. Keberadaan makhluk ini juga tak terlihat ya atau kasat mata dan ini pun kerap dipertanyakan sama masyarakat. Begu ini akan pergi menuju tempat yang disebut Parbeguan. Ini tuh ternyata sebuah tempat goib di mana berkumpul begu-begu orang yang sudah mati sebelumnya. Buat kamu mungkin orang Sumatera Utara sudah paham ya. Tapi buat yang lain, begu ini kalau bisa dibilang ruhnya itu akan dipisahkan dari jasad. Nah, kata ganjangnya ini berarti panjang ya. Jadi yang seperti di awal gue bilang begu ganjang. Jadi begu ganjang itu perawakannya tinggi besar ya teman-teman optimis. Hitam dan wujudnya itu tidak terlihat. Jadi kalau bisa lebih luas lagi kita tarik ya itu termasuk dalam ilmu goib ya. Namun kalau melihat dari fenomena yang ada dan kepercayaan dari masyarakat setempat, begu ganjang ini ternyata merupakan sejenis makhluk goib yang bisa dipelihara dan dimanfaatkan oleh manusia tertentu yang punya kepentingan. Sebagaimana kepercayaan tuyul yang dipercaya oleh masyarakat adat Jawa. Kalau di Sumatera Utara mungkin 11-12 si begu ganjang ini karena bisa dipelihara katanya. Kita balik dulu dari istilahnya dulu ya teman-teman optimis. Kalau secara bahasa begu itu berarti hantu ya. Ganjang itu panjang. Jadi kalau bisa dibilang secara harfiah begu ganjang ini sosok yang memang sulit dijelaskan ya. Hantu panjang. Tapi dia bisa mencabut nyawa. Apalagi kalau terkait urusan goib ya teman-teman optimis. Mitos yang beredar, begu ganjang ini emang diyakini sebagai sosok makhluk halus yang bisa mencelakai orang lain. Dan sosok ini diyakini mereka tuh sebagai makhluk yang bisa membawa petaka atau bawa sial. Karena penampakannya sendiri itu bisa digambarkan sebagai iblis yang dengan dimensi badannya tuh atau secara physical appearance-nya itu tinggi besar banget. Nah, kalau dari tampilannya pasti mengerikan ya kalau dari cerita-cerita atau sumber masyarakat setempat. Nah, apalagi untuk sebagian orang yang katanya pernah melihat si begu ganjang ini larinya tuh kenceng banget. Bingung gak sih hantu kok bisa lari ya? Siapapun itu misalnya lo punya cerita tentang begu ganjang boleh dong langsung kasih tahu. Secara deskripsi detail begu ganjang apa boleh kita sharing-sharing di sini ya. Tapi kalau untuk sekarang begu ganjang mitos yang beredar roh ini ternyata dimiliki sama satu orang warga
yang pernah mencelakai musuhnya atau sebagai sarana pesugihan. Mungkin kalau kita sih bilangnya kayak seperti santet ya, gitu. Tapi dalam acara pesugihan lainnya, ternyata untuk orang-orang yang menggunakan begu ganjang ini, itu ternyata untuk harta ya, itu disertai dengan sesajian aneh-aneh kayak gitu. Seperti sesembahan sederhana buat dari persembahan makanan sampai mengorbankan nyawa manusia. Jadi kalau kamu pengen mencoba atau menggunakan atau pengen ya amit-amit ya, jangan ada lah yang pakai cara-cara kayak begini ya. Karena begu ganjang ini, kalau kamu diwajibkan untuk ada seserahan dari makanan sampai nembalin orang, itu bisa. Ada yang mau coba? Kita lanjut dulu ya. Karena ternyata dulunya nih ya, untuk teman-teman optimis, begu ganjang ini digunakan loh sama nenek moyang suku Batak untuk melindungi pertanian dan perkebunannya dari pencurian. Tapi keserakan manusia nih yang udah membuat begu ganjang ini yang semula cuma ditugaskan untuk menjaga aja dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau suka membunuh orang lain, malah kebablasan. Nah, jadi itu ya teman-teman optimis. Singkat cerita, misteri dari begu ganjang yang ada di Sumatera Utara ini adalah merupakan hantu panjang pencabut nyawa yang dulu konon secara garis besar ini digunakan oleh nenek moyang kita untuk menjaga pertanian dan perkebunan aja. Tapi seiring waktu, si begu ganjang ini banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serakah, untuk bisa mencelakai orang atau ingin menjadikan sarana mendapatkan harta yang berlebihan dengan menumbalkan nyawa orang. Wow. Ya tapi kembali lagi, walau-walau ya, faktanya fenomena tersebut cukup menyeramkan, terlepas dari kepercayaan kita masing-masing. Nah, buat teman-teman optimis, mungkin bagi kamu ada yang tahu secara deskripsi detailnya tentang begu ganjang, boleh ya langsung aja diisi kolom komentar kita dan kita akan membahas lebih rinci lagi. Dan untuk saat ini cukup sekian dulu informasi atau cerita urban legend di Pesimis begu ganjang dari Sumatera Utara. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya, dan notifikasinya dinyalakan.